Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba Kadashlar. Nah, hari ini kita berada di Kota Manisa, salah satu tempat kota bersejarah pada zaman Utsmani. Nanti insya Allah selengkapnya akan dijelaskan oleh Ustadz Rizky bagaimanakah itu Kota Manisa ditempatin oleh Muhammad Sultan Al-Fatih. Bagaimana Pak ketika zaman Kesultanan Seljuk dan Kerajaan Bizantium. Selengkapnya akan dijelaskan secara jelas dan ringkas oleh Ustadz Rizky. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita saat ini berada di Kota Manisa. Kota Manisa ini difungsikan semenjak zaman Sultan Murad pertama, Murad Hudawandigar, itu digunakan sebagai tempat pendidikan para Syehzade atau para pangeran putra mahkota, anak-anak dari sultan, untuk persiapan sebelum mereka menjadi sultan. Jadi mereka di sini belajar administrasi, belajar memimpin sebagai gubernur. Di Manisa pada dahulunya itu dihuni oleh berbagai macam masyarakat, tidak hanya orang-orang Muslim saja. Jadi ada orang Yahudi, orang Nasrani, orang Eropa, orang Turki, orang Arab, semuanya ada di sini. Lebih heterogen, apa istilahnya ya, kosmopolitan ya, kosmopolitan. Di sini memang difungsikan untuk tempat orang-orang berkumpul dari berbagai macam negara, ras dan bangsa, yang mana mereka berada di wilayah Turki Utsmani ketika itu. Kalau untuk wilayah yang satu lagi itu ada di Amasya, itu tempatnya memang khusus untuk melatih para Syehzade juga, tapi masyarakatnya rata-rata mayoritas orang-orang Turki. Nah, Sultan Muhammad Al-Fatih pun ketika kecil beliau sempat belajar di sini, dikirim ke sini oleh ayahnya Sultan Murad II untuk menjadi gubernur di Manisa ketika beliau berumur 9 tahun. Lalu ketika umur 12 tahun beliau dipanggil ke Edirne untuk menjadi sultan pertama kalinya, sebelum akhirnya diturunkan kembali dan kembali ke Manisa dan dipanggil lagi ketika umur 19 tahun untuk menjadi sultan yang kedua kalinya. Berarti berapa tahun Sultan Al-Fatih menjadi gubernur di Manisa ini, Ustaz? Ya, dari umur 9 sampai 12 tahun. 12. Nah, setelah itu kembali lagi karena ketika itu ada konflik di Edirne dengan ada tentara salib yang ingin menyerang Edirne. Akhirnya tampuk kekuasaan diserahkan kembali ke ayahnya, ke Sultan Murad II, hingga akhirnya ayahnya pensiun dan meninggal, lalu digantikan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih untuk kedua kalinya di umur 19 tahun. Nah, kalau kita lihat di sekitar sini, ini namanya Sultan Jami Kuliyesi, ya. Di depan sana itu masjidnya, lalu di sini ada rumah sakitnya, ya. Lalu ada juga harusnya itu ada Kuliyesi, yang namanya Kuliyesi dalam struktur bangunan orang-orang Turki itu ada masjid di sentral di tengah, lalu sampingnya ada pasar ya, lalu ada rumah sakit, ada sekolah, ada hamam itu tempat pemandian umum, lalu ada tophane, tempat menyambut para tamu. Harusnya, cuman saat ini yang tersisa kita lihat di sini hanya ada masjid, ini Shifahane atau rumah sakit, madrasahnya belum lihat saya, nggak tahu atau mungkin sudah hancur atau bagaimana. Yang jelas dulunya pasti ada. Ya? Dulunya pasti ada karena dalam struktur bangunan Kuliyesi itu pasti ada. Dalam ciri khas orang-orang Turki, terutama Turki Utsmani, itu Kuliyesi itu pasti mencakup segalanya. Jadi satu lokasi, satu kompleks yang mana itu mencakup semua elemen masyarakat. Jadi di situ semua yang dibutuhkan ada. Ada masjid sebagai pusat sentral, lalu pasar. Nah, kenapa pasar itu berada di dekat masjid? Supaya orang berkumpul di sana. Dan akhirnya mereka mau belajar, makanya dibangunkan madrasah atau sekolah. Nah, ketika orang sakit dibangunkan Shifahani. Jadi dulu itu rumah sakit di Turki namanya bukan sekarang apa namanya? Hastane. Kalau dulu, sekarang kan namanya Hastane, rumah sakit. Kalau dulu dalam bahasa Turki Shifahane, rumah sehat. Jadi lebih mengsugesti kita supaya sehat, bukan untuk sakit. Betul. Ya. Mari coba kita masuk. Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke sekarang ini udah berubah alih menjadi museum. Nanti kita akan melihat beberapa barang-barang peninggalan yang menjadi sejarah juga. Ya. Baik. Jadi dulu itu namanya Shifahanesi ya, sebelum berubah menjadi Hastane. Tarihi Musesi. Ini sedikit tambahan. Jadi yang membangun pertama kali ini dan masjid itu, ya, Sultan Jami itu awalnya dari Sultan Sulaiman Al-Qanuni.
Hafsah Sultan ini adalah ibunda dari Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Menurut cerita yang kita baca dari sejarah dan beberapa literatur yang ada di jalan ya tadi, itu kita lihat bahwasanya di kota Manisa ini semenjak ketika zamannya Sultan Sulaiman Al-Qanuni menjadi gubernur di sini, itu pernah ada kejadian bahwasanya ibunda dari Sultan Sulaiman Al-Qanuni, Hafsah Sultan ini sakit teracun, kena racun, lalu diberikan obat oleh dokter dari Mesir. Makanya di sini terkenal di kota Manisa ini Mesir Ma'jun. Mesir Ma'jun itu campuran dari kurang lebih 40 atau 41 bahan-bahan herbal yang dibuat oleh dokter dari Mesir, yang itu ketika itu dapat menyembuhkan ibunda dari Sultan Sulaiman Al-Qanuni dari penyakitnya, dari keracunannya tadi. Nah, ketika itu, semenjak saat itu, ketika sembuh, setiap tahun di kota ini pasti diadakan acara atau festival untuk menyambut kesembuhan, mengenang kesembuhan dari ibunda Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Dan ketika acara hari itu, pihak kerajaan, pihak kesultanan membagikan makjun Mesir itu ke semua masyarakat yang ada di Manisa. Tapi sekarang pembagian makjun Mesir itu diganti dengan pembagian manisan ala Turki, atau apa ya namanya ya? Lokum ya, semacam itulah ya. Mari kita masuk. Baik, kita masuk. Dalamnya di sini dijelaskan perkembangan kedokteran dari setiap zaman ya. Kalau kita lihat di sini, ini dari zaman Yunani kuno ya kan. Nah, ini juga perkembangan dari Yunani kuno sampai ini sudah abad ke-15, abad ke-16. Nah, ini Yunani juga, ini Hipokrat sebelum Masehi. Nah, ini zaman pertengahan Eropa. Awal-awal Eropa mulai bangkit. Nah, ini zaman Romawi, zaman Bizantium. Nah, ini zaman Renaissance. Jadi memang kedokteran di Eropa itu bangkit, dan ilmu-ilmu umum itu bangkit di Eropa ketika mereka meninggalkan ajaran gerejanya. Nah, itu baru mereka bisa bangkit keilmuannya, karena ketika mereka masih berpatokan dengan gereja, di bawah kepemimpinan gereja, keilmuan di Eropa itu tidak berkembang, bahkan masyarakatnya ditekan. Semua keilmuan yang bertentangan dengan gereja